Salam saudara yang kasih Tuhan Yesus, selamat malam dan salam sejahtera bagi saudara semua. Saya menyapa bagi saudara yang ada di Indonesia dari Sabang sampai Merauke, baik yang di kota maupun yang ada di desa sampai di pelosok tanah air, dan saudara semua yang ada di Malaysia, di Kamboja, di Singapura, di Amerika Serikat. Senang sekali kembali menjumpai saudara pada saat malam hari yang indah ini. Kiranya damai sejahtera dan sukacita daripada Roh Kudus senantiasa melimpah dalam hati dan kehidupan saudara semua. Dan kiranya saudara semua dalam keadaan sehat selalu, puji Tuhan. Selamat datang kembali di Pokok Anggur bersama saya Yosia Krispianto. Mari saudaraku, sebelum kita bersama-sama merenungkan firman Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Bapa di surga, Bapa yang baik, yang penuh dengan kasih dan karunia, Bapa yang kami puji, kami permuliakan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur, berterima kasih oleh karena pertolongan Tuhan, penyertaan Tuhan di sepanjang hari ini, sehingga kami boleh dimampukan Tuhan untuk melewati hari ini, hari yang Tuhan beri untuk kami dapat melakukan seluruh tugas tanggung jawab serta seluruh aktivitas kami. Itu semua karena berkat pertolongan Tuhan. Dan pada saat ini kami kembali rindu untuk merenungkan firman-Mu ya Tuhan. Berbicaralah kepada setiap kami, urapi kami dan jamah setiap hati kami, sehingga kami dapat memahami, mengerti maksud firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami siap merenungkan firman-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Puji nama Tuhan saudara. Pembacaan firman Tuhan pada saat malam hari ini terambil dari Mazmur pasal 84 ayat yang ke-6 sampai yang ke-8. Demikian bunyi firman Tuhan. Berbahagialah manusia yang kekuatannya di dalam Engkau, yang berhasrat mengadakan ziarah. Apabila melintasi lembah Baka, mereka membuatnya menjadi tempat yang bermata air. Bahkan hujan pada awal musim menyelubunginya dengan berkat. Mereka berjalan makin lama makin kuat, hendak menghadap Allah di Sion. Puji Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, adanya suatu tradisi dalam kehidupan orang Israel, bagaimana mereka harus melakukan ziarah untuk menyembah Tuhan ke Yerusalem. Dalam perjalanan menuju ke tempat itu, mereka harus melalui lembah dan jurang yang terjal. Tak sedikit mereka yang mengurungkan niatnya untuk ikut dalam kegiatan tersebut karena jarak yang jauh dan jalan yang terjal. Namun mereka yang memiliki kerinduan dan tujuannya untuk melakukan ziarah dalam menyembah Tuhan pasti akan sampai ke Yerusalem. Saudaraku, banyak orang mengalami kegagalan, terseok-seok dalam mengiring Tuhan Yesus karena tidak mengandalkan kekuatan Tuhan. Seperti contohnya jemaat di Efesus, imannya merosot dan meninggalkan kasih yang mula-mula. Simson mengawali pelayanan dengan baik, namun mengakhirinya dengan tragis. Raja Saul, pengurapan yang luar biasa, namun matinya mengenaskan. Dan masih banyak lagi contoh dalam Alkitab, di mana mereka mengawali dengan roh tetapi mengakhiri dengan tidak baik. Saudara kasih Tuhan Yesus, lalu bagaimana supaya kita dapat berjalan semakin lama, semakin kuat? Yang pertama adalah hidup mengandalkan kekuatan Tuhan. Saudara, Kaleb adalah salah seorang dari 12 pengintai yang diutus oleh Musa untuk mengintai tanah Kanaan. Namun hanya 2 orang, Yosua dan Kaleb, yang memiliki pandangan yang positif akan kejadian tersebut. Kaleb tahu bahwa kekuatan Tuhan di atas kekuatan siapapun. Sehingga ia mengatakan, kita akan maju, kita pasti menang. Dalam Yosua 14 ayat yang ke-10 dikatakan, setelah 45 tahun kemudian, artinya usia Kaleb sudah 85 tahun. Ia mengatakan bahwa ia masih memiliki kekuatan yang sama dengan pada waktu ia masih usia 40 tahun ketika mendengar firman itu. Yang kedua adalah memiliki tujuan atau memiliki visi yang jelas. Saudaraku, tujuan bangsa Israel ke Yerusalem ialah hendak menghadap Allah di Sion. Kita sebagai orang Kristen tujuannya jelas, yaitu mempertahankan iman untuk masuk dalam kerajaan surga. Karena tujuan yang jelas, maka tidak menghiraukan jalan menuju ke sana.
Kita butuh visi atau pewahyuan dari Tuhan untuk mencapai tujuan kita. Dalam Amsal 29 ayat yang ke-18 dikatakan, jika tidak ada wahyu, menjadi liarlah rakyat. Contohnya saudara yaitu Yusuf. Ia ditakuti oleh saudara-saudaranya bukan karena postur tubuh yang besar, tetapi karena ia memiliki visi yang besar. Ketika ia bermimpi, berkas-berkas saudara-saudaranya tunduk kepada berkasnya. Namun karena Yusuf punya visi dari Tuhan, maka rintangan tidak dapat menghambat pekerjaan Tuhan atas dirinya. Musuh tidak dapat membatalkan impian orang yang besar dan yang mengandalkan Tuhan. Saudaraku, jika kita mengalami halangan saat ini, mengalami rintangan yang menghalangi langkah kita dalam mengikuti Tuhan dan sampai kepada tujuan Allah, maka tetaplah kita untuk selalu mengandalkan kekuatan Allah dan milikilah tujuan dan visi yang jelas. Dengan demikian, tidak ada yang mustahil untuk kita untuk meraih keberhasilan dan kesuksesan serta tujuan Allah, yaitu surga yang kekal. Amin, puji Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, Bapa yang baik, Bapa yang kami puji di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu saat malam hari ini, meneguhkan kepada setiap hati kami ya Tuhan, untuk kami senantiasa tidak mengandalkan kekuatan kami sendiri, melainkan senantiasa untuk mengandalkan Tuhan, memiliki visi yang dari Allah dalam hidup ini untuk mencapai tujuan kami yang sejati. Tuhan, mampukan kami senantiasa untuk melakukan firman-Mu dengan setia ya Tuhan, sehingga kami boleh menjadi anak-anak-Mu yang senantiasa hati kami terpaut kepada Tuhan saja. Terima kasih Tuhan, kami percaya saat kami mengandalkan Tuhan, kami berjalan dalam hidup ini semakin hari semakin kuat, semakin hari semakin kuat di dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan, ini doa kami. Dan saat ini kami rindu berdoa bagi setiap saudara kami yang mendengar program ini dimanapun mereka berada, baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Saudara-saudara kami yang ada di perantauan, Tuhan berkati mereka. Tuhan teguhkan hati mereka untuk senantiasa kuat di dalam Tuhan. Tuhan menjamah serta menyembuhkan setiap saudara kami yang terbaring sakit di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan memberkati saudara kami semua dalam rumah tangga mereka, keluarga, pekerjaan, bisnis, pendidikan, dan apapun yang mereka kerjakan. Mohon penyertaan Tuhan dan penjagaan Tuhan malam hari ini. Pimpin kami dan tuntun kami supaya kami dapat berjalan dalam terang firman-Mu. Berdoa bagi saudara kami yang terikat oleh kuasa kutuk dosa, Tuhan lepaskan, bebaskan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan berikan penghiburan bagi setiap saudara kami yang menderita, berikan kekuatan bagi setiap kami yang lemah dan putus asa. Berdoa bagi daerah kami, kota kami, desa kami, dan negeri kami Indonesia. Tuhan yang pulihkan, Tuhan yang memberkati. Terima kasih Tuhan, ini doa kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Puji nama Tuhan, saudara yang kasih Tuhan Yesus, kita sudah mendengarkan firman Tuhan saat malam hari ini. Saya percaya saudara semuanya diberkati. Mari kita tetap bersukacita di dalam Tuhan, tetap mengandalkan Tuhan senantiasa. Dan sampai jumpa di renungan berikutnya. Saya ucapkan selamat malam. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya.